Di video kali ini saya akan sharing beberapa software atau tool yang saya gunakan sebagai UI designer. Tapi sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Sebagai seorang UI designer pada masa sekarang ini, kita menemui banyak sekali pilihan tool atau software yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas kita. Mulai dari tool atau software yang gratis hingga software yang berbayar. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing beberapa software atau tool yang saya gunakan secara pribadi sebagai UI designer. Alasan lain saya membuat video ini adalah karena saya sering menemui teman-teman yang komen di grup Facebook biasanya. Biasanya ada teman desainer lain yang ngepost karyanya, lalu teman-teman banyak yang komen, ini bikinnya pakai apa bang? Pakai XD atau pakai Figma? Nah, dari sana saya tahu kalau teman-teman masih banyak yang bingung software atau tool mana yang seharusnya kita gunakan. Dengan video ini semoga teman-teman yang masih kebingungan bisa lebih sedikit tercerahkan, karena nanti saya juga akan menjelaskan mengapa alasan saya menggunakan software tersebut. Tapi list software nanti yang akan saya share ini tidak wajib ya, karena kebutuhan desainer itu berbeda-beda, jadi kita tidak harus menggunakan tool yang sama. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke? Sebelum masuk ke listnya, saya mau tekankan kalau software yang saya masuk di sini tidak melulu tentang software Excel atau software desktop. Bisa juga ini sebuah tool yang berupa web app atau mobile app, seperti itu. Jadi mari kita langsung saja ke listnya. Yang pertama adalah Figma. Seharusnya Figma bukanlah tool yang asing lagi buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, karena saya sudah banyak membuat tutorial menggunakan tool Figma ini, software Figma ini. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, Figma adalah software yang digunakan untuk membuat UI UX design, mulai dari website dan biasanya juga mobile app. Dan sudah pernah saya buatkan tutorial dasarnya bagaimana cara menggunakan Figma. Videonya akan saya cantumkan di pojok atas sana. Oke. Pertama kali saya berpindah ke Figma karena dulu saya menggunakan Adobe XD. Banyak teman-teman yang bertanya, Mas, kenapa kok sekarang pakai Figma? Kenapa kok nggak pakai Adobe XD lagi? Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa alasan yang kuat kenapa saya sekarang sudah full pakai Figma, dan mungkin udah jarang sekali buka XD, kecuali memang klien yang mempunyai file .xd akan saya buka di Adobe XD. Tapi untuk sehari-hari saya selalu menggunakan Figma. Oke, alasan yang pertama adalah fitur kolaborasi. Karena setahu saya memang fitur ini dikeluarkan di Figma, dulu di Adobe XD belum ada setahu saya. Jadi dalam sebuah artboard atau sebuah file itu bisa digunakan oleh beberapa desainer, dan beberapa desainer itu bisa mengedit dalam satu file secara bersamaan. Bayangkan seperti Google Docs, tapi ini untuk desain. Google Docs itu kan bisa diedit beberapa orang sekaligus kan. Nah, di sini sama konsepnya tapi untuk desain. Nah, fitur ini sangat bermanfaat untuk UI designer yang bekerja dalam sebuah tim, karena mereka bisa bekerja secara bersamaan tanpa harus tunggu-tungguan. Biasanya kan si desainer halaman ini dia akan mengerjakan dulu, kalau sudah selesai dia akan menyerahkan file tersebut ke desainer lain untuk mengerjakan fitur atau halaman yang lain. Nah, di Figma ini tidak perlu seperti itu, karena kita semua bisa mengerjakan dalam satu file secara bersamaan. Kalau nggak salah di Adobe XD sekarang juga sudah ada, tapi setahu saya ini fitur berbayar kalau di XD, dan memang saya sudah kebiasa menggunakan Figma, jadi saya keterusan menggunakan Figma karena fitur ini. Alasan yang kedua adalah tidak perlu simpan file, karena Figma ini adalah full online, jadi filenya juga sudah tersimpan di cloud-nya Figma. Sedangkan di Adobe XD, ketika kita selesai membuat desain, kita harus menyimpannya di hard disk kita. Jadi ada resiko kalau file itu rusak, korup, atau bahkan hilang, atau biasanya kita lupa naruh di mana. Nah, di Figma ini kita tidak perlu khawatir karena filenya ini selalu tersimpan di cloud, jadi kita tidak perlu menyimpannya di hard disk kita, tidak perlu khawatir korup atau hilang. Tapi ada satu keburukannya, yaitu ketika server Figma ini down, kita tidak bisa mengakses file tersebut sama sekali. Jadi itu adalah salah satu keburukan yang memang fatal, tapi biasanya server mereka down itu cuma beberapa jam saja lah maksimal, nggak sampai seharian full, biasanya cuma beberapa waktu saja dan bisa diakses kembali, seperti itu. Alasan yang ketiga adalah tidak perlu update, karena Figma ini adalah software online,
kita tidak perlu mengupdate-nya secara rutin. Kebetulan saya pakai yang versi desktop. Biasanya kalau ada versi baru itu tinggal klik install, lalu akan menginstal secara cepat. Tidak seperti Adobe HD yang bahkan kita tidak bisa membuka file baru kalau Adobe HD kita belum kita update. Jadi kita harus selalu mengupdate-nya. Padahal untuk mengupdate itu juga butuh waktu karena biasanya ukurannya juga cukup besar. Jadi cukup mengganggu kalau misalkan kita buru-buru ingin mengedit sebuah file tapi kita tidak bisa mengeditnya karena harus mengupdate softwarenya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, alasan keempat kenapa saya meninggalkan Adobe HD karena dulu sering error. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi beberapa waktu lalu masih banyak teman-teman yang lapor kalau HD itu error ke saya, padahal saya sudah lama nggak pakai HD, jadi saya kurang tahu kenapa errornya. Karena memang dari dulu itu masih ada beberapa bug ketika saya menggunakan Adobe HD. Jadi saya lebih prefer menggunakan Figma yang memang dari awal minim bug, bahkan hampir tidak pernah saya menemui bug di Figma ini. Lalu ada satu software lain yang populer juga namanya Sketch, tapi Sketch ini dikhususkan untuk Mac user. Jadi hanya teman-teman yang menggunakan Mac OS yang bisa install Sketch ini. Dan kenapa saya tidak menggunakan Sketch? Karena saya tahu teman-teman di sini lebih banyak yang menggunakan Windows daripada Mac OS. Seperti itu. Jadi tutorial-tutorial saya yang saya ajarkan di channel ini bisa diikuti oleh teman-teman semua, seperti itu. Lalu biasanya hal apa saja yang saya kerjakan menggunakan software Figma ini? Sebenarnya hampir semua aspek dalam UI design itu bisa kita kerjakan menggunakan Figma, mulai dari brainstorming, lalu ada sitemap, wireframing, mockup, dan prototype. Ini semua hal ini bisa kita kerjakan dalam satu software yaitu Figma saja. Akan saya tunjukkan beberapa contohnya di setiap aspek tadi. Yang pertama tadi ada brainstorming. Nah, contohnya seperti ini. Brainstorming itu adalah kayak tahap diskusi dengan klien. Kita mengumpulkan apa saja elemen yang disukai oleh klien, kemudian apa saja yang bisa kita beri saran ke klien seperti itu. Jadi biasanya saya membuat file di Figma seperti ini. Lalu saya mengumpulkan beberapa referensi yang mungkin cocok dengan selera klien. Lalu saya undang klien, invite ke file Figma ini, lalu saya minta mereka untuk komen di sini langsung, kayak seperti ini. Jadi mereka bisa melihat desain ini, lalu mereka bisa komen hal apa saja yang mereka sukai dan tidak sukai dari desain ini, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, dia suka pewarnaannya di sini, tapi dia tidak terlalu suka tentang layoutnya. Lalu di desain yang ini, dia suka desain seperti ini, mungkin yang dimaksud adalah foto-foto yang besar, lalu ada faded look seperti ini. Jadi kita bisa lebih mendapatkan gambaran yang jelas apa yang disukai oleh klien, sehingga kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk desain kita. Yang kedua adalah pembuatan sitemap. Sitemap itu seperti ini contohnya. Nah, jadi adalah sitemap ini seperti flow dari website atau app kita. Jadi dari awal itu apa, misalkan di sini ada onboarding, lalu ke home screen. Home screen itu isinya ada paket, blog, shop, account, dan lain-lain. Di sini menjelaskan seluruh flow dari website atau app yang akan kita buat. Fungsinya untuk mengetahui scope seberapa besar project yang kita kerjakan, dan ini sebagai patokan untuk membuat UI juga. Karena untuk setiap cabang ini kita juga butuh membuat mockup-nya, seperti itu. Sebenarnya ada software-software lain yang memang dikhususkan membuat sitemap, tapi saya malas untuk membuka software lain karena sepertinya lebih ringkas dan lebih praktis kalau semuanya memang bisa dikerjakan dalam satu software. Oke. Selanjutnya adalah wireframing. Contohnya seperti ini. Nah, saya membuat wireframe ini juga menggunakan Figma langsung. Seperti ini. Oke. Lalu setelah wireframe ada mockup tentunya. Mockup contohnya seperti ini. Mockup ini adalah salah satu fungsi utama dari Figma karena memang untuk membuat website, tampilan website dan mobile app. Seperti ini contohnya. Oke. Lalu yang terakhir tadi saya gunakan sebagai prototype. Prototype itu animasi yang biasanya saya
buatkan tutorialnya juga di channel ini. Di sini saya kayaknya nggak perlu tunjukkan ya, karena kalian harusnya sudah tahu apa itu prototype. Nah, untuk prototype ini sebenarnya ada software lain yang bisa kalian gunakan kalau memang kalian membutuhkan animasi atau interaksi yang lebih kompleks. Karena selama ini sementara saya masih tidak perlu membuat interaksi yang kompleks, saya cukup menggunakan Figma saja. Tapi untuk teman-teman yang butuh animasi yang kompleks, kalian bisa menggunakan software seperti Framer atau Principle atau bahkan After Effects. Jadi untuk Figma, untuk prototyping di Figma ini lebih ke prototype yang simple dan basic saja. Nah, satu lagi kegunaannya yang saya gunakan sebagai UI designer, kadang saya juga diminta untuk membuat logo. Nah, sekarang saya juga membuat logo di Figma. Seharusnya sih nggak disarankan karena warna dari Figma ini menggunakan RGB. Kalau logo itu kan seharusnya CMYK. Yang lebih disarankan adalah menggunakan Adobe Illustrator. Tapi karena saya kurang mahir menggunakan AI, jadi saya tetap menggunakan Figma untuk membuat logo. Asalkan logo itu tidak di print seperti ini, jadi business card atau di tas seperti ini, selama hanya digunakan untuk website saja dan sosial media, saya rasa aman untuk membuatnya di Figma seperti itu. Untuk harga dari Figma ini sendiri, dia adalah software freemium, artinya dia bisa free, tapi dia juga ada versi berbayar. Kalau saya sendiri sampai sekarang masih menggunakan versi yang free, tapi untuk kantor full time saya, mereka membeli software yang ini profesional, karena kadang saya dan UX designernya itu diharuskan untuk bekerja dalam satu file seperti itu. Tapi untuk project yang saya pribadi, saya dan DosWeb itu menggunakan yang free saja, itu sudah cukup. Kalian bisa sesuaikan kalian butuh yang mana, tapi untuk project yang kecil atau tim yang kecil, saya rasa yang free ini sudah cukup. Oke, seperti itu. Kita masuk ke list ke yang nomor 2, yaitu ada Photoshop. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, sudah ada Figma, kenapa pakai Photoshop? Jadi saya menggunakan Photoshop ini untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Figma, seperti mengedit foto, lalu mengompres foto, menghilangkan background, dan lain-lain. Ini akan saya tunjukkan saja. Ini contoh menggabungkan foto menjadi satu. Ini ada salah satu project untuk kerjaan di full time saya, seperti ini. Jadi ini ada dua gambar, ada yang pertama ada padang pasir, lalu yang kedua ada gambar render 3D dari produk klien seperti ini. Jadi saya diminta untuk membuat produk klien ini seakan-akan ada di padang pasir seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan Figma untuk menggabungkan gambar ini akan terlalu susah, bahkan mungkin tidak bisa serealistis ini. Tapi kita bisa menggunakan Photoshop untuk membuat gambarnya lebih realistis seperti itu. Nah, yang kedua biasanya saya menggunakan Photoshop ini untuk menghapus background. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa nggak pakai Remove BG aja, Mas? Remove BG itu bagus, algoritmanya bagus dan akurat sebenarnya. Tapi di sana itu ukuran atau resolusi gambarnya jadi turun banyak banget. Jadi ukuran misalkan gambar yang tadinya ukuran 2 mega jadi misalkan cuma 50 kilobyte. Jadi kualitas gambarnya juga turun banyak banget. Nanti hasilnya ketika kita gunakan hasil dari Remove BG ini ke desain kita akan terlihat pecah-pecah. Nah, saya menggunakan Photoshop ini karena dia tidak mengurangi kualitas tentunya, dan sekarang juga sudah ada fitur remove background yang cepat seperti Remove BG, jadi kita tidak perlu mengeditnya secara manual seperti itu. Contohnya ini ada gambar orang dan background, saya pengen menghapus backgroundnya, kita tinggal klik saja gambarnya lalu klik di sini remove background. Nanti dia akan otomatis menghapus backgroundnya seperti ini, dan kita bisa ganti backgroundnya sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Jadi ini alasan saya menggunakan Adobe Photoshop untuk menghapus background. Nah, misalkan masih ada kurang seperti ini, sedikit-sedikit, ini juga bisa kita hapus secara mudah.
seperti ini. Nah, bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian supaya lebih presisi seperti itu. Nah, hal yang ketiga yang sering saya gunakan di Photoshop adalah untuk mengkompres gambar. Karena saya biasanya download gambar itu dari FreePic atau Unsplash yang gambarnya itu besar-besar. Sebelum saya memasukkannya di Figma, saya harus mengkompresnya, tapi tentunya kualitasnya tidak turun banyak. Jadi saya menggunakan Photoshop ini untuk membuat ukuran gambarnya lebih kecil seperti itu. Untuk kompres biasanya saya melakukan seperti ini. Misalkan gambar ini, lalu kita ke file, lalu saya ke export, ke save for web. Nah, di sini bisa kita atur kualitasnya, lalu untuk ukurannya juga bisa kita atur seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita klik save seperti itu. Nah, kenapa kita butuh mengkompres gambar sebelum memasukkan di Figma? Karena kalau tanpa dikompres dan di Figma ada banyak sekali file gambar, nanti file Figma-nya itu akan terasa sangat berat dan akan memberatkan komputer kalian, juga koneksi internet kalian seperti itu. Jadi saya sarankan untuk mengompres gambar terlebih dahulu sebelum kalian menggunakannya di Figma seperti itu. Lalu untuk harga Photoshop ini sendiri bisa kalian cek di webnya Adobe. Sebentar saya bukakan. Nah, di sini kalau saya sendiri saya menggunakan paket yang ini All Apps. Jadi saya bisa menggunakan semua app-nya Adobe dan bayarnya itu per bulan sebesar ini. Kalau dirupiahkan sekitar 700.000 lah. Itu bayarnya per bulan dan otomatis kepotong dari kartu kredit seperti itu. Kalau kalian butuhnya itu cuma satu app saja, saya sarankan belinya satu app seperti ini, misalkan Photoshop satu app. Tapi kalau kalian butuhnya lebih dari 2 app, 3 app atau lebih, itu saya sarankan kalian beli yang All Apps ini karena harganya lebih murah dan kita bisa mengakses semua app yang ada di Adobe seperti itu. Kita masuk ke list yang ketiga. Di sini ada Adobe Illustrator. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau saya bahkan menggunakan Figma untuk membuat logo, tapi di AI ini saya tidak menggunakannya untuk membuat vektor, melainkan hanya untuk mengconvert file saja. Karena saya juga sering download resource dari FreePic misalnya. Di sana kan kebanyakan formatnya itu .ips atau .ai. Nah, untuk menggunakannya di Figma, kita harus mengkonvertnya sebagai .svg. Misalkan ini ada gambar, lalu saya pengen ambil gambar ceweknya ini. Kita ungroup dulu. Nah, seperti ini. Lalu untuk membukanya di Figma dan supaya bisa kita edit juga di Figma, kita harus mengonvertnya ke SVG. Kita di sini export selection, lalu pilih SVG di sini. Oke. Nah, dengan seperti itu kita bisa mengeditnya langsung di Figma. Jadi untuk AI ini saya jarang menggunakan langsung untuk membuat ilustrasi atau icon. Jadi kebanyakan saya menggunakan untuk convert format saja. Nah, untuk harga AI ini juga sama dengan Adobe Photoshop tadi. Jadi kalian bisa cek di webnya tadi adobe.com. Oke. Nah, sebagai UI designer, nantinya kita juga akan membutuhkan domain dan hosting sehingga website yang kita desain bisa menjadi website online dan live dan bisa diakses oleh banyak orang. Untuk penyedia domain dan hosting lokal, rekomendasi dari saya adalah Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Niaga Hoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukohaldi.com. Beli hosting di Niaga Hoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukohaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe XD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Oke, kita masuk ke list yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah Project Management Tool. Saya menggunakan ada 3 sebenarnya, nanti akan saya jelaskan kegunaan masing-masing. Yang pertama saya gunakan ClickUp. Sebenarnya ini bukan saya sendiri yang menggunakan karena saya menggunakan ClickUp ini untuk kerjaan full time saya yang di kantor. ClickUp ini fiturnya sangat banyak dan bisa kita lihat di sini. Banyak sekali fiturnya di websitenya clickup.com. Ada to-do list, project management, dokumen, spreadsheet, dan masih banyak lagi.
ClickUp ini sangat cocok untuk memanage tim yang lumayan banyak dan project yang lumayan besar, karena di sebuah project itu bisa kita membuat board seperti Trello, tapi di sana kita bisa membuat cabangnya lagi. Jadi di dalam board itu ada board lagi, kemudian di dalam board itu ada task lagi, dan ada task lagi seperti itu. Jadi ClickUp ini cocok untuk digunakan manajemen project yang besar. Untuk harganya sendiri di sini silakan kalian cek di pricing. Ada yang free, tapi ada juga yang versi berbayar sebesar $5 per bulan seperti ini. Lalu tool project management yang kedua yang saya gunakan adalah Trello. Trello ini saya gunakan untuk project pribadi, project saya sendiri, dan untuk project dari DOSWeb juga. Ya teman-teman yang belum tahu, DOSWeb itu adalah tim web development punya saya dan teman saya Ervan. Jadi di sana kami menggunakan Trello ini untuk memanage project kami. Dan sepengalaman saya untuk project yang biasa, nggak terlalu besar, Trello ini sudah cukup mumpuni. Seperti ini tampilannya, sudah cukup bagus karena fiturnya juga sudah lumayan banyak. Yaitu bisa membuat Kanban board seperti ini, bisa kita pindah-pindahkan. Jadi kita bisa memanage project kita dengan mudah. Kalau saya sendiri sekarang masih menggunakan yang paket free saja, karena saya rasa belum butuh untuk upgrade ke versi business class seperti ini. Lalu yang ketiga ada Google Task. Google Task ini lebih ke to-do list atau checklist. Ini biasanya saya gunakan untuk memanage kerjaan harian saya atau kerjaan yang menumpuk yang belum saya kerjakan. Jadi saya bisa urutkan sesuai prioritas. Jadi saya tahu hari itu saya harus mengerjakan apa saja seperti itu. Untuk harganya sendiri, Google Task ini gratis karena ini adalah salah satu fitur dari Google. Bisa kalian temukan di Gmail kalian versi ini ya, versi desktop, atau bisa kalian download di mobile app Android dan iOS. Namanya Google Task. Kalian search saja. Itu bisa digunakan untuk to-do list atau checklist project kalian. Jadi itu tadi adalah software atau tool yang saya pakai sebagai UI designer sehari-harinya. Gak banyak ya, cuma ada 4 tadi. Yang pertama ada Figma, lalu ada Photoshop, lalu ada AI, lalu yang keempat itu ada Task Management yang bisa kalian pilih kalian mau pakai yang mana. Dan itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video UI design yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagram Koko Aldi karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa mendapatkan rekomendasi software UI design. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Koko Aldianto, pamit.